Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memelihara semangat beramal. Bagaimana kita merawat amal itu? Ya coba bayangkan ya, sekarang kita beramal itu kan paling rendah 1. Baru ke rencana baik sudah dapat 1. Dilakukan paling rendah 10. Ya, bisa sampai 700. Bahkan tidak terbatas. Masa kekurangan pahala, bahkan kenapa bisa kalah nanti di pengadilan? Di pengadilannya surga dengan neraka. Masa kalah itu nak 1, 10, 700, bahkan tidak terbatas. Kenapa bisa banyak dosa? Ini yang barangkali kunci-kunci penting kita paham. Kita itu sekalian dipesankan, banyak ulama yang pesankan, banyak orang sukses beramal tapi tidak sukses merawat amal. Iya. Banyak orang pintar bikin amal tapi tidak sadar hancurkan amal. Dan itu butuh dikuatkan sesudah kita beramal, bagaimana merawat amal. Nanti dipetik baru kita berhenti itu rawat. Jangan menjadi petani di kampung seperti petani banyaknya sawahnya tapi tidak pernah dia rawat sehingga tumbuh itu apa itu? Alang-alangnya. Belum lagi hama, dikelilingi hama. Belum lagi tikus, belum lagi hama-hama yang lain. Pada saat mau panen kaget, kenapa tidak ada? Ketahuilah sekalian, bukan di dunia yang kita sukses, yang kita mau bagaimana panen pahala di akhirat. Nah, jadi butuh ilmu supaya kita insya Allah bagaimana sukses sebelum beramal, menjaga niat. Sukses beramal tetap menjaga niat. Sukses sesudah beramal menjaga niat dan amal. Hasilnya itu apa? Nah, ini butuh insya Allah untuk bisa kita tidak rugi dalam beramal. Karena ketahuilah ya sekalian, orang masuk surga itu bukan karena banyak amalnya ya. Bukan. Karena dia bisa menghapus dosanya. Dia bisa terapi dosa. Dan itu yang insya Allah mudah-mudahan kita juga masukkan pembahasan itu. Hadis Ibnu Abbas ini menyemangati kita terus. Ini menyemangati diri kita, Pak. Saya tuh kalau baca riwayat hidupnya Ibnu Abbas, Masya Allah, Pak, ya, betul-betul pembangkit semangat. Ya, beliau dari kecil tinggalkan orang tuanya, tinggalkan keluarganya. Beliau pergi bermalam di rumahnya Nabi, Pak. Itu menimba ilmu. Bukan ambil ilmu, Pak. Nah, timba mentong itu ilmu dari Nabi. Masero nasenyuge. Dia ambil ilmu. Ini Ibnu Abbas. Maka pantas umur masih muda sudah hafal 1660 hadis. Nasero memetoy. Nak beniang. Tinggalkan Pak rumahnya khusus untuk mengambil, tidur di dekatnya Nabi. Ya, di rumahnya Nabi maksudnya itu. Apa yang dia mau siap melayani Nabi di malam hari. Itu Abdullah Ibnu Abbas ini. Sehingga kalau baca ini sekiranya ini difilmkan, Pak, saya ini orang yang paling pertama ini mendaftar tonton filmnya. Ya, nah, menarik sekali riwayat hidup beliau sebagai orang yang paling paham isi Quran, paling paham isi Quran karena doa Nabi SAW. Nah, tak butuh menghadirkan Pak semangat Abdullah Ibnu Abbas. Tak butuh itu semangat malas itu malas itu dibuang itu.
loyo, tidak berdaya, apalagi masih muda. Ya, tolong ini adekku yang anak muda ini, angkatan muda. Ya, tidak ada rumus anak muda itu loyo dan tidak bersemangat. Tidak ada, kecuali pemuda sakit. Iya, coba ayat yang kita baca kemarin kan, dalam keadaan min da'fin summa kuwa, kemudian ada afan. Dari lemah kemudian kuat, kemudian lemah. Jadi anak-anak, pemuda, lalu menjadi tua. Nah, kita butuh biar tua tapi semangatnya semangat kuat, semangat muda. Kalau anak muda saking cari tempat sandar di belakang, saking tak dok-dok dilihat, saya bilang ada yang sakit dalam dirimu. Ada kabelmu itu yang putus. Sebagaimana ada gambar tidak ada suara, ada suara tidak ada gambar. Itu ada yang sakit itu. Bisa biasa melihat anak-anak muda, Pak, Anda sakit, butuh terapi itu. Terapi jiwamu itu. Jiwa tidak fokus, jiwa tidak tenang. Jiwa ada yang rusak. Kalau saya melihat itu anak-anak di jalanan itu, Pak, sebenarnya itu orang sakit itu. Itu butuh disembuhkan kembali. Kalau mengambil figur-figur sahabat yang masih muda di masa Nabi SAW, butuh, Pak. Tuh. Beliaulah bawa riwayat ini yang sampai kepada kita dan menjadi pembangkit semangat kita dengan satu, ya, innallaha katabal hasanat wasayat. Sungguh Allah itu sudah menulis, ya, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Sudah, sini fiilnya fiil madi. Kata-kata ba. Bukan sayaktub. Kalau sayaktub itu baru mau ditulis. Kalau ini enggak, sudah ditulis mentom itu. Bapak sebelum hadir di sini pagi ini sudah ditulis oleh Allah bahwa Anda hadir. Tidak akan dilombai Allah itu. Karena ilmunya, ilmu masa depan, dia tahu semua yang terjadi. Dan tidak pernah keliru ilmunya Allah. Sampai kita nanti mati dalam keadaan apa sudah ditulis oleh Allah. Cuma ya, tulisannya Allah ini, ilmu Allah ini, sebagiannya dibayan sama kita. Sebagiannya dijelaskan, sebagiannya tidak. Dan kalau rahasianya Allah, jangan cari-cari, salah itu. Kalau ilmunya Allah, tahu, tulis, wujudkan, takdir. Kita tidak usah tanya, gimana takdirku ya? Saya mati di mana? Oh, jangan cari itu. Takdir kita adalah kita mau cari begini, ya Rob, jadikan saya mati terakhirnya mati husnul khatimah. Lewat. Yang bisa mengantar husnul khatimah. Lewat itu. Kita tidak tahu. Maka ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang merubah hati, pelihara hatiku untuk bisa teguh di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai merubah hati, rubah hatiku itu, setel ya Allah hatiku ini. Hati yang bisa memandang ketaatan itu kenikmatan. Nah, kita saling mendoakan nih, Mbak, ya. Karena hati itu namanya qalb. Qalb itu yang berputar. Kadang hati itu begini, turun naik, berputar. Kalau kena semangat kebaikan, wah, luar biasa. Qiyamul lailnya bagus, tahajudnya bagus, zikirnya bagus, bacaan Qur'annya, sedekahnya, luar biasa. Tapi kalau lagi turun, tidak berminat sama Mas Soleh. Berminatnya di mana? Al-fujur, pada dosa dan maksiat. Nah, Allah sudah tulis semua, ya, siapa di antara kita yang masuk surga. Sudah ditulis itu. Jangan protes di situ. Dan Allah tidak pernah zalimi kita, itu saya kunci. Tak pernah dizalimi. Kunci memang itu. Jangan pernah ada ruang Allah zalim sama saya, tidak mungkin. Tak mungkin. Jauh dari Allah itu. Pokoknya Allah seadil-adilnya tetapkan, tuliskan, wujudkan, pasti itu yang terjadi. Nah,